القعقاع بن عمرو التميمي. اهربوا اهربوا. Mendengar nama Qaqaa' bin Amru disebut, para penyamun dari suku-suku Baduy di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang langgang melarikan diri. Jika demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Qaqaa' bin Amru at-Tamimi. Qaqaa' memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria mumpuni. Keahliannya memainkan pedang dan seni perang, serta keahliannya berkuda, tak ada yang meragukan. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Sekaligus menjadikan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lain. Pada tahun 9 Hijriah, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah. Berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Qaqaa' yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim seperti mendapat pengalaman baru saat melihat fenomena menyejukkan jiwa di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladhdallin. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual seorang Qaqaa' bin Amru. Ya Muhammad. Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya mengetuk jiwa Qaqaa'. Hatinya pun mulai terbuka menerima hidayah ilahi. Saat itulah, tanpa ragu, Qaqaa' berikrar dan bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekembalinya dari Madinah, Qaqaa' sekeluarga dan kaumnya memeluk Islam. Sayang, Qaqaa' tak sempat untuk ikut serta Haji Wada karena harus merawat ibunya yang menderita sakit. Namun begitu, hati Qaqaa'
selalu diliputi kerinduan mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah. Sejak berada di Madinah, Koko tak pernah absen di majelis Rasulullah. Ia sadar betul dirinya memeluk Islam sangat terlambat. Sebagai seorang kesatria suku Tamim, Koko mendapat tugas melatih seni militer pasukan muslimin yang bermarkas di kawasan Al-Jurf di luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin oleh sahabat termuda Usama bin Zaid. Namun kebersamaan Koko bin Amru dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Rasulullah mat. Rasulullah mat. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan ini membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam, Koko tampil cemerlang di berbagai medan jihad. Hingga akhirnya, Koko menjadi satu-satunya orang yang dikirim Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid bin Walid yang tengah menghadapi kesulitan. Karena sebagian besar pasukannya memilih istirahat daripada perang melawan Persia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من دواعي فخري وسروري أن نقاتل الفرس تحت راية سيف الله خالد بن الوليد. بل تحت راية الإسلام. ألم يرسل الخليفة سواك؟ أنا مددك يا خالد. ونعم المدد يا قعقاع. Disinilah ketangkasan Koko benar-benar teruji, seperti yang dikatakan Abu Bakar. Seorang Koko berbanding 1000 prajurit. Muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hiro di Irak. Nama Koko semakin menjadi perbincangan muslimin setelah berhasil membuat gentar Romawi dalam perang Yarmuk di Syam. Bersama Ikrimah, Koko
berhasil membakar semangat muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi hingga akhirnya meraih kemenangan. Yang dicatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penaklukan-penaklukan muslimin di luar Jazirah Arab. الحمد لله لقد أفلحت خطة خالد. Pada tahun 13 Hijriah, sepeninggalan Abu Bakar, Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Madain, ibu kota Persia. Umar bin Khattab mengirimkan Qaqah bin Amr yang tengah berada di Syam berperang melawan Romawi agar bergerak ke Irak menyusul pasukan Sa'ad. Di Qadisiyah, kawasan yang menjadi gerbang Madain, muslimin terlibat pertempuran besar dengan pasukan Persia. في الحرب ويصلون. Qaqah yang baru tiba di medan Qadisiyah langsung menggebrak hingga membuat ciut pasukan Persia. أيها الناس لقد جئتكم بقوم والله لو كانوا بمكانكم ثم أمسوكم لحسدوكم خطوتها وحاولوا أن يطيروا بها دونكم فاصنعوا كما أصنع. هل من مبارز؟
Allahu Akbar! Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besarnya, segera memberi perintah kepada Qaqa dan saudaranya, Asim, untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan Muslim. Asim, فلتكن عين الخيانة هدفك. ليضرب! هيا! Benar saja, dengan ketangkasannya, Qaqa dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat di kedua mata Gajah Putih. Inilah yang mengawali kemenangan Muslimin dalam perang menentukan melawan pasukan Persia. Qaqa kemudian bergerak ke benteng Jalaulah di gerbang Madain. تدبر أمرهم أيها القعقاع وامنعهم من الجر والفر. Di medan Jalaulah, Qaqa bin Amr kembali memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Allahu Akbar! Ia dan pasukannya dari suku Tamim kembali menggebrak musuh hingga membuat Persia terkesima. لا ندعهم يفعلونها هذه المرة. Takluknya benteng Jalaulah mengawali jatuhnya Istana Putih, tempat singgasana Raja Persia. يا معشر المسلمين ساندوا أخاكم القعقاع. الله أكبر! ما خطب هذا المجنون؟ الله أكبر! Dengan begitu, Persia praktis jatuh di tangan kaum muslimin. Qaqa memang kesatria tanpa tanding. Namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama membuat dirinya semakin matang. Itulah mengapa Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Karaman, Armenia.
ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah masyarakatnya. Sejak wafatnya Utsman bin Affan, Kakao tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa dia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abi Thalib dan terus mengawal kekhalifahan yang sah dan dibaiat kaum muslimin. Kakao adalah orang yang sangat rajin, memiliki untuk mengasah kemampuan dirinya sehingga dia menjadi orang hebat di lapangan. Mungkin Kakao tidak dikenal sebagai ahli ilmu, tidak dikenal sebagai ahli Al-Quran mungkin, tetapi Kakao betul-betul hadir sebagai orang yang punya keistimewaan yang orang lain susah mencari keistimewaan itu. Dan itu harus kita miliki. Kita mungkin tidak menguasai banyak hal, tapi kuasailah satu hal, tetapi itu adalah merupakan keistimewaan kita, yang dengan itu kelak kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala saat kita hadir di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihnya kekhalifahan ke Umayyah bin Abi Sufyan, Kakao memutuskan mengundurkan diri dan pindah ke wilayah Manzilah, Mesir hingga wafatnya pada tahun 40 Hijriah. Rahimahullah, Kakao bin Amru At-Tamimi. Dialah potret muslim sejati yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan serta kesetiaan kepada agama dan nabinya.